Saya mengucapkan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma semuanya. Ya, di kesempatan ini ya, dapat dikatakan adalah hal baik karena walaupun masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya, satu hal ya ketika kita ingin melakukan hal bajik seperti di kesempatan ini melakukan puja walaupun tidak seperti biasanya harus ada parita-parita lain yang biasa harus diujarkan seperti itu, hanya cukup dengan nama Karapata. Ya tentu selain itu ya meminta permohonan Pancasila, ya tentu hal-hal tersebut ya tidak mengapa, tidak masalah seperti itu. Tetapi apa yang menjadi poin penting dari hal yang bersama kita lakukan di kesempatan ini adalah bahwa ya, walaupun ada hal yang setidaknya menghambat untuk melakukan suatu hal bajik, tetapi keyakinan untuk melakukan hal baik seperti ini ya tidak sampai menyurutkan semangat ataupun keyakinan Bapak Ibu dan saudari semua sedama semuanya untuk ikut dalam kegiatan puja bakti yang melalui rumah masing-masing, melalui Zoom meeting seperti itu. Nah, setidaknya melalui hal ini, ya, niat baik dari Bapak Ibu untuk menambah pemahaman berkenaan mengenai Buddha Dhamma, ini akan menjadi suatu hal yang positif yang tentunya bermanfaat untuk kita bersama seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara saudari Dhamma semuanya, jadi kesempatan ini ya tentu ya kita akan bersama-sama ya sedikit ya memahami ya berkenaan mengenai satu topik yaitu tentang celaan, menyikapi celaan seperti itu. Ya, dapat dikatakan bahwa Bapak Ibu jika kita merenungkan ya, dalam diri kita ataupun setiap orang pada umumnya, seseorang pasti memiliki satu kecenderungan. Apa itu? Memiliki kecenderungan bahwa ketika dihadapkan yang namanya suatu celaan, tidak mudah untuk menerima. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu dengan yang namanya pujian. Seseorang pasti akan sangat mudah untuk menerima ungkapan yang namanya pujian. Mengapa bisa demikian? Ya karena ya, pujian seseorang ketika dipuji bisa merasa berbahagia, bisa muncul perasaan senang di dalam dirinya seperti itu. Tetapi berbeda halnya dengan celaan. Cenderung yang akan muncul dalam dirinya adalah perasaan yang menyakitkan. Nah, maka ketika seseorang memiliki kecenderungan yang demikian, tentu akan sangat sulit yang namanya untuk mempertahankan yang namanya ketenangan di dalam dirinya. Terutama ketika dihadapkan dengan yang namanya suatu ungkapan celaan. Dan itu ditunjukkan kepada dirinya. Nah, oleh karena suatu pujian dapat dikatakan, seseorang dapat dipuji karena ya, dia memiliki satu hal lebih dalam dirinya. Dia memiliki sesuatu hal yang baik dalam dirinya.
sehingga ia bisa dipuji oleh orang lain. Tetapi berbeda halnya dengan celaan, Bapak Ibu. Yang dikatakan dalam Dhamma bahwa ya, ketika seseorang duduk diam, dia pasti akan dicela. Ketika seseorang sedikit berbicara pun, orang akan dicela. Termasuk seseorang ketika banyak berbicara pun, dia juga bisa dicela seperti itu. Jadi disampaikan oleh Sang Buddha demikian dalam Dhammapada. Ya, ada banyak ya, peristiwa atau kejadian-kejadian yang kiranya berkenaan mengenai hal itu ya bisa kita temukan dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Ketika seseorang merasa tidak suka orang, dengan seseorang, apalagi orang itu banyak berbicara, ya, pasti akan dicela. Seperti itu. Jadi, seseorang tidak bisa terlepas dari yang namanya celaan ini. Jikalau kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, ini merupakan sebuah kondisi dunia. Ya, dalam Dhamma, dalam bahasa Pali dikatakan sebagai Ataloka Dhamma. Maka dari itulah Bapak Ibu, ya tentu karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya celaan, maka patut untuk kita memahami, perlu bagi kita untuk memahami dengan baik yang berkenaan mengenai celaan itu sendiri. Karena ini merupakan sebuah hal yang pasti akan dialami oleh siapapun. Nah, dalam kehidupan pastinya Bapak Ibu, ya sering kita menemukan bahwa yang namanya ungkapan celaan, utamanya akan disampaikan secara langsung. Tetapi jikalau kita melihat dari sisi perkembangan di era digital saat ini, ya tentu hal tersebut ya tidak hanya akan disampaikan secara langsung saja. Tetapi seseorang ketika memiliki niat buruk karena kebenciannya, apa yang ada saat ini bisa digunakan untuk tujuan tersebut, baik melalui tweetan status, melalui video, melalui gambar. Seseorang bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk menuangkan apa yang menjadi hal yang diinginkan untuk disampaikan melalui hal itu. Ya tentu hal-hal tersebut Bapak Ibu ya seperti yang saya katakan tadi ya tidak lain karena didasari oleh yang namanya rasa tidak suka, yaitu kebencian. Nah, tentu kita semua bahkan semua yang hadir di sini ya, apakah kita mengetahui secara tidak langsung karena orangnya ya mencela di belakang diri kita, di belakang, sehingga kita tidak mengetahui, ataukah dia akan menyampaikan secara langsung. Ya, setiap orang pasti pernah yang namanya memperoleh suatu ungkapan celaan. Nah, ini ada sesuatu hal yang umum. Bahkan pada dasarnya, Bapak Ibu, Guru Agung kita Sang Buddha, walaupun beliau adalah sebagai sosok yang sempurna, sempurna tindak tanduknya, tingkah lakunya seperti itu, sempurna pengetahuannya, termasuk para siswa dari Sang Buddha, yang siswa-siswa Aryanya, ya juga tidak bisa terlepas dari yang namanya celaan. Pernah dicaci maki, difitnah seperti itu. Pernah memperoleh ungkapan yang demikian.
Nah, tetapi apa yang menjadi hal yang membedakan kita dengan Sang Buddha, termasuk para siswa Aryanya, adalah bagaimana cara menyikapinya. Orang pada umumnya ketika dihadapkan yang namanya suatu celaan, lebih cenderung untuk memunculkan yang namanya kebencian. Rasa tidak suka di dalam dirinya terhadap orang itu sendiri. Tapi Sang Buddha termasuk para siswa Aryanya, mereka berusaha tidak sampai memunculkan yang namanya hal-hal tersebut berupa kebencian. Tetapi dengan penuh kesabaran, dia berusaha untuk menghadapi ya, ungkapan yang tidak menyenangkan yang diterimanya. Nah, oleh karena kita semua yang hadir di sini, termasuk yang mendengarkan, ya tentu kita dengan keyakinan terhadap Buddha Dhamma sebagai hal yang menjadi inspirasi baik kita bersama, ya tentu tidak lain adalah Guru Agung kita, Sang Buddha. Tentu kita bisa belajar baik dari hal-hal yang pernah dilakukan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Seperti jikalau kita menyimak apa yang ada di dalam Dhamma, Bapak Ibu, yaitu di Akosa Sutta, ini merupakan sebuah sutta yang kiranya bisa memberikan gambaran bagi kita. Bagaimana ketika Sang Buddha dihadapkan pada yang namanya ungkapan yang tidak menyenangkan. Nah, ketika Sang Buddha berada di Rajagaha, Bapak Ibu, ada salah seorang Brahmana bernama Akosa. Nah, Brahmana ini mengetahui bahwa ada salah seorang Brahmana dari tempat tinggalnya meninggalkan kehidupan Brahmananya menjadi seorang biku di bawah bimbingan Sang Buddha. Ketika mengetahui hal itu, dia datang menemui Sang Buddha. Apa yang dilakukan adalah mencaci maki beliau dengan ungkapan yang tidak menyenangkan. Lalu apakah Sang Buddha ketika dihadapkan oleh situasi itu akan marah, memunculkan rasa benci? Tentu tidak. Tetapi Sang Buddha menanggapinya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, adalah seperti ini. Adalah, oh Brahmana, apakah engkau pernah atau sering dikunjungi oleh keluarga, teman, seperti itu, oleh sahabat? Brahmana itu sendiri mengatakan bahwa tentu saya sering dikunjungi oleh kerabat, keluarga, seperti termasuk teman, sahabat. Lalu apakah engkau menyuguhkan berupa makanan dan minuman kepada mereka? Oh, tentu saya ya menyuguhkan baik berupa makanan dan minuman kepada mereka. Lalu Sang Buddha ya menanyakan kembali, jikalau makanan dan minuman itu tidak dimakan oleh mereka, maka masih milik siapakah makanan dan minuman itu? Brahmana itu mengatakan bahwa tentu makanan dan minuman itu tetap masih menjadi milik saya. Maka Sang Buddha pun ya menegaskan bahwa demikian pula ketika seseorang menyampaikan suatu ungkapan celaan, sebagai seseorang yang dicela, ketika ia merespon secara positif, tidak artinya bahwa dia tidak membalas apa yang menjadi hal buruk yang telah diungkapkan orang tersebut, tidak menerima dengan cara yang respon yang positif, maka ungkapan buruk itu tetap menjadi milik dari yang memberikan. Tetapi berbeda halnya ketika kita sebagai orang yang dicela merespon secara negatif, artinya bahwa kita merespon membalas dengan hal yang serupa,
Mereka mencaci maki, kita pun juga ikut mencaci maki mereka. Maka kita pada dasarnya ya tidak lebih sama dengan orang yang mencela seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tentu apa yang menjadi hal yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam sutra tersebut tentu menjadi sebuah pemahaman baik yang perlu untuk kita tekankan di dalam diri kita. Jikalau seumpama dalam kehidupan kita memperoleh yang namanya suatu ungkapan celaan, maka kita bisa mengingat kembali berkenan dengan hal itu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu berkenaan mengenai akibat dari yang namanya suatu celaan. Ya. Di dalam Dhamma ya kita bisa sedikit mengingat ya berkenaan mengenai salah satu hal yang dialami oleh salah seorang petapa. Namanya adalah petapa Jambuka. Nah, petapa Jambuka ini Bapak Ibu selama hidupnya 55 tahun dia memiliki 4 kebiasaan buruk. Apa itu? Dia suka makan kotorannya sendiri termasuk suka makan kotoran orang lain. Ya, yang kedua, selama hidupnya 55 tahun tidak pernah memakai pakaian, selalu telanjang seperti itu. Ya. Dia ini sebenarnya ya berasal dari keluarga yang berada. Tetapi ketika masih hidup bersama dengan keluarganya, Bapak Ibu tidak pernah mau tidur di atas tempat tidur yang disediakan baik oleh orang tuanya. Tetapi lebih suka untuk tidur di atas tanah. Kemudian yang keempat, kebiasaan buruk yang dimiliki adalah selalu menyisir rambutnya dengan dahan lontar. 4 kebiasaan buruk itu ya selalu dilakukan selama 55 tahun oleh petapa Jambuka itu. Nah, tetapi dikala ada satu kesempatan yang baik yang dimiliki oleh petapa Jambuka itu sendiri, Bapak Ibu, Sang Buddha datang mengunjunginya. Karena Sang Buddha mengetahui bahwa petapa ini memiliki potensi untuk memperoleh ya, pembebasan seperti itu, mampu untuk memahami Dhamma. Sehingga dari hal itulah ia dapat mengetahui mengapa, apa yang menjadi penyebab ia bisa memiliki dan menyenangi keempat kebiasaan buruk itu. Sang Buddha sendiri mengatakan Bapak Ibu bahwa di kehidupannya yang lampau, ketika masih menjadi seorang biku, pernah menyampaikan suatu ungkapan yang tidak baik, mengumpat kepada seorang Tera Arahat. Apa yang diumpatkan Bapak Ibu? Ya seperti yang saya sampaikan, hal yang menjadi kebiasaan buruknya itu. Oh, Bante, lebih baik Anda memakai, ya lebih baik Anda memakan kotoran Anda sendiri daripada Anda menerima makanan persembahan dari ya, seorang umat. Lebih baik Anda telanjang daripada Anda ya, menerima persembahan jubah dari seorang rumah tangga. Ya, lebih baik ya Anda tidur di atas lantai, di atas tanah daripada Anda tidur di tempat yang disediakan oleh seorang umat. Termasuk berkenan mengenai menyisir tadi. Hal itu yang menjadi hal yang diungkapkan, diumpatkan kepada Tera Arahat tersebut. Nah, hal itu dilakukan atas dasar bahwa Tera Arahat tersebut yang merupakan biku tamu di tempatnya. Tetapi melihat secara langsung bahwa oh, muncul rasa iri hati dalam dirinya, muncul kebencian. Karena ada salah seorang rumah tangga memberikan perhatian yang lebih kepada Tera Arahat tersebut daripada dirinya. Sehingga ia pun atas dasar kebencian dan iri hati mengungkapkan ungkapan yang tidak baik itu. Lalu bagaimana respon dari
Cara Ahara tersebut Bapak Ibu ya tidak membalas apa hal yang diungkapkan oleh biku tersebut, tetapi justru merasa kasihan bahwa apa yang dilakukan itu akan kembali kepada dirinya. Dan hal itu dialami oleh biku tersebut ketika terlahir sebagai Patapa Jambuka. Dan menyukai dan menyenangi hal yang diumpatkan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara saudari sedama, tentu setiap orang pastinya bisa menjadi korban dari yang namanya celaan. Tetapi tentu tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut secara bijaksana. Karena kecenderungan seseorang, Bapak Ibu, seseorang ketika dicela, pasti akan merasa bahwa dirinya akan direndahkan. Pasti. Tetapi jikalau kita memahami dengan baik apa yang tertuang di dalam Akosa Sutta, bahwa ketika seseorang menyampaikan suatu ungkapan yang tidak baik berupa celaan, tetap akan menjadi miliknya. Kemudian ketika selain itu juga, tentu jikalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Sang Buddha, ya terkadang pasti kita akan merasa bahwa wah, itu bisa bersabar untuk menghadapi celaan Bante tentu tidak mudah. Seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha dan para siswanya. Tetapi Bapak Ibu, selama kita memahami dengan baik bahwa yang namanya suatu ungkapan buruk berupa celaan, itu akan memberikan akibat yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Seperti contohnya yang dialami oleh Patapa Jambuka. Termasuk jikalau kita memahami dengan baik berkenan mengenai hukum karma, ya tentu ketika kita merenungkan hal itu, kita bisa berusaha mengendalikan ucapan kita. Mengendalikan ucapan kita untuk tidak sampai mengungkapkan hal-hal yang tidak baik. Baik, bukan karena kebencian, iri hati, seperti itu. Nah, ketika kita mampu untuk menahan diri kita untuk tidak sampai mencela orang lain atas dasar rasa benci, termasuk karena kita menerima ungkapan celaan dan tidak sampai membalas dengan cara yang serupa. Jikalau kita sudah mampu untuk melakukan hal itu, tentu kita akan menjadi pemenang bagi diri kita sendiri. Nah, tentunya Bapak Ibu, ada banyak hal baik sebenarnya bisa kita pelajari dari setiap peristiwa yang ada di dalam Dhamma, termasuk hal-hal yang dialami oleh Guru Agung kita. Ya, salah satunya adalah Sang Buddha ketika melakukan pindapata bersama dengan Bante Ananda. Beliau ketika melakukan pindapata dengan Bante Ananda, ada salah seorang perempuan yang sangat membenci Sang Buddha. Membenci beliau atas dasar karena pernah orang tuanya karena melihat bahwa Sang Buddha ini merupakan sosok yang sempurna, sepertinya ada cocok untuk dijadikan sebagai menantu. Tetapi karena mengetahui bahwa orang tuanya ketika meminta Sang Buddha meminta untuk menjadi menantunya, Sang Buddha menolaknya. Sehingga apa yang timbul dalam diri anak yang menjadi hal yang ditawarkan itu muncul kebencian. Sehingga ia pun di dalam kesempatan itu menyewa banyak orang untuk mencela, mencaci maki Sang Buddha ketika beliau sedang melakukan pindapata.
Ya, mengetahui hal itu, apa yang dilakukan oleh Bante Ananda, Bapak Ibu, bahwa meminta untuk Sang Buddha, mari Bante kita pergi ke tempat lain untuk melakukan pindah patah. Di sini sepertinya kurang kondusif. Banyak orang yang menyampaikan hal-hal yang kurang pantas kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, Bapak Ibu, bahwa ya, lebih baik kita berusaha untuk tetap bersabar. Jikalau kita pergi ke tempat lain, bisa saja kita akan masih tetap akan dicela. Ya, Sang Buddha ya berusaha untuk menghadapi hal itu dengan penuh kesabaran. Ya, tentu ya kanti atau kesabaran ini Bapak Ibu ya merupakan sebuah hal yang patut untuk kita munculkan di dalam diri kita. Bahkan dalam setiap aspek apapun adalah penting dan baik. Nah, sehingga ketika hal itu dimunculkan, ketika ketika dihadapkan dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan, hal itu tentu akan menjadi sebuah hal yang menjadi penyangga, hal yang menjadikan kita untuk bisa berusaha untuk tetap tenang seperti itu. Bahkan termasuk kita Bapak Ibu yang meyakini apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kita meyakini Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sang Buddha sendiri ya memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika seseorang ya, menyampaikan sesuatu hal yang tidak baik, ya, mencela baik Buddha, Dhamma, dan Sangha, Sang Buddha yang menasihatkan bahwa jangan sampai kita terpengaruh memunculkan kemarahan dan gusar terhadap hal buruk yang disampaikan oleh orang itu. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, Bapak Ibu, bahwa ketika kita terpengaruh dan muncul rasa kemarahan, kejengkelan dalam diri kita, apakah ketika hal itu kita mampu untuk mengetahui apa yang disampaikan itu adalah benar atau salah? Tentu akan sangat sulit. Sehingga Sang Buddha pun menyampaikan bahwa kita berusaha untuk tidak sampai memunculkan hal-hal yang tidak baik berupa terpengaruh, muncul rasa tidak suka, tidak menyenangi seperti itu. Karena itu akan menjadi ya, penghalang seperti itu. Apa yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu, apa yang perlu disampaikan, sesuatu hal yang tidak sesuai, sesuatu hal yang tidak benar, maka sampaikanlah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang diajarkan oleh guru agung kita, yang mengajarkan ya kepada kita untuk bisa hidup sesuai dengan Dhamma, ya, menjalankan hidup yang benar. Nah, maka dari hal-hal tersebut ya kita akan berusaha untuk menuntun diri kita untuk bisa berperilaku yang sesuai, baik secara pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Maka ketika kita mampu untuk hidup sesuai dengan Dhamma, mampu untuk mengendalikan diri secara ketiga aspek itu, ketika seseorang mencela diri kita, tentu kita tidak akan sampai muncul ya, rasa gusar, tidak sampai merasa terbebani seperti itu. Karena kita melihat bahwa di dalam diri kita, ke dalam diri kita bahwa apa hal yang disampaikan itu ya tidak sesuai dengan hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, termasuk ketika kita dihadapkan dengan yang namanya celaan, kita berusaha untuk terus bersabar,
memunculkan ya rasa ya kasihan ya kepada orang yang mencela itu, maka dengan aspek baik berupa kesabaran yang kita munculkan, tentu dengan kondisi batin yang tenang, maka kita akan dapat mengatasi apa yang menjadi penyebab kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa akan mengatasi masalah dengan baik. Jikalau kita merespon secara negatif, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi tentu memperkeruh masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya sebagai penutup yang ingin saya sampaikan bahwa tentu yang memahami berkenaan mengenai celaan ini adalah penting dan baik. Jikalau ya dalam kehidupan hendaknya ya kita berusaha untuk menjaga ucapan kita. Jangan sampai ya, menyampaikan sesuatu hal yang buruk, yang tidak baik kepada orang lain karena atas dasar rasa benci seperti itu. Karena setiap buruk yang disampaikan siapapun itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ketika kita dicela Bapak Ibu, hendaknya munculkan kesabaran dan berupa rasa kasih sayang kepada mereka. Karena hal buruk yang mereka lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti yang tertuang di dalam Dhamma yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu. Ya, ketika seseorang melakukan kesalahan kepada seseorang yang tidak bersalah, tentu kejahatan itu akan kembali kepada orang itu sendiri. Jadi ini hal yang kiranya ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini kepada semuanya. Ya, semoga ya bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya ya kiranya ya saya kembalikan kepada Coach Stefan. Sotihotu Namo Buddhaya Bante izin bertanya, apakah mencela seseorang termasuk pelanggaran sila keempat? Lalu yang kedua, apakah orang yang mencela seseorang yang patut dicela tanpa adanya niat buruk dan kebencian, melainkan ada niatan mau menyadarkan, kelak juga pasti akan dicela? Terima kasih Bante Anumodana. Dari Vincent. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu berkenan mengenai celaan ini, ada banyak berbagai macam ungkapan yang ketika kita dengarkan dan itu sebagai seseorang yang menerima ungkapan itu sendiri, dan setiap orang pasti akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda berkenaan mengenai ungkapan yang disampaikan oleh orang itu sendiri. Oleh karena berkenaan mengenai pertanyaan yang pertama tadi, nah tentu ungkapan yang dapat dikatakan sebagai suatu celaan, suatu ungkapan yang dapat dikatakan sebagai berkaitan mengenai sila yang keempat, nah, tentu kita bisa merujuk kembali berkenaan mengenai apa yang ada di sila keempat itu. Jikalau seumpama lebih merana kepada hal itu, ada berbohong, ada memfitnah seperti itu, termasuk ungkapan omong kosong, termasuk kata-kata yang kasar, seperti katakanlah sumpah serapah seperti itu. Nah, kita bisa melirik dari keempat hal itu. Jikalau dari keempat hal itu ternyata lebih ke arah hal itu, dari hal yang disampaikan oleh orang itu, ya dapat dikatakan tidak mampu untuk mempertahankan apa yang menjadi komitmennya untuk mengendalikan ucapannya. Nah, lalu kemudian, ya, jikalau dalam suatu kesempatan
karena ada seseorang yang memiliki perilaku yang kurang baik seperti itu. Sehingga ada seseorang yang memiliki niat baik dengan ungkapan yang katakanlah seperti yang mengkritik. Mengkritik dengan ungkapan yang pedas seperti itu. Apakah itu dapat dikatakan sebagai suatu ungkapan yang celaan? Padahal ya, katakanlah padahal ya saya memiliki niat baik ya supaya ia bisa berubah seperti itu. Alangkah lebih baiknya jikalau kita memiliki niat baik yang demikian tanpa ada dasar yang membenci. Nah, dapat kita lakukan hal demikian untuk kebaikan orang lain. Tetapi jikalau sudah didasari oleh yang namanya rasa tidak suka, benci, ini adalah yang menjadi pengotornya. Nah, maka dari itulah ya memang ya, ada berbagai macam ungkapan yang tentu ya, harus kita memahami dengan baik apa sebenarnya tujuan dan dari hal yang disampaikan. Karena ketika kita memunculkan sebuah kesalahpahaman dari hal yang disampaikan itu, ya bisa muncul suatu pemikiran bahwa oh dia mencela saya. Sehingga muncul berupa berbagai respon yang negatif di dalam diri kita untuk merespon secara ya, berupa kemarahan, kebencian, karena kita merasa jengkel. Wah dia menghina saya, dia merendahkan saya. Maka dari itulah memang terkadang ketika seseorang memiliki niat baik dengan seseorang yang memiliki niat buruk, dari hal yang dilakukan, terkadang berkenan mengenai niat dari hal yang dilakukan, Bapak Ibu, tentu akan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui dari apa yang dipikirkan. Tetapi ya lebih cenderung akan lebih mudah kita mengetahui dari hal yang dilakukan, terutama dari tutur katanya seperti itu. Melihat dari nadanya yang tinggi, terus mengungkapkan suatu ungkapan yang tidak menyenangkan, ini adalah dia sepertinya menyampaikan sesuatu hal yang tidak baik kepada saya. Nah, jadi pada dasarnya memang ketika kita menyampaikan sesuatu hal berupa ungkapan yang katakanlah tidak menyenangkan bagi orang yang menerima, tapi ketika kita memiliki niat baik untuk kebaikan mereka, tentu hal demikian ya, tidak akan sampai berujung pada sebuah celaan, tetapi lebih mengarah kepada sebuah kritikan untuk membangun. Tetapi selain itu, suatu celaan tentu yang namanya celaan adalah suatu hal berupa ungkapan yang menghina, lebih mengarah pada ungkapan-ungkapan yang langsung mengarah pada seseorang yang menerimanya akan merasa sakit hati. Itu berupa apa ya? Seperti saya sampaikan tadi, baik berupa sumpah serapah, termasuk ungkapan yang tidak menyenangkan yang lainnya. Ya, mungkin demikian. Ya, terima kasih Bante. Semoga Vincent terjawab ya pertanyaannya. Terjawab atas pertanyaannya betul. Lalu Bante ada pertanyaan juga yang masuk dari Andi Irawan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya kepada Bante. Saya sejak kelas SD sampai dengan lulus SMA, saya sering dicela sama teman-teman sekelas saya sendiri. Apakah saya harus bersikap baik kepada teman-teman yang sering mencela saya? Dan apakah saya harus bersikap seperti apa supaya teman-teman saya berhenti untuk mencela saya? Ya,
Ya memang ya dalam kehidupan ya tidak dapat kita pungkiri bahwa ada berbagai banyak faktor ya seseorang ya menyampaikan sesuatu hal ungkapan yang tidak menyenangkan. Terkhususnya adalah celaan. Ya, bisa karena berupa kekurangan baik secara fisik, ya bisa seseorang akan dicela. Bisa karena ada satu kesalahan yang kita lakukan sehingga ia tidak menyenangi kita, sehingga dalam berbagai aktivitas ketika kita bertemu selalu memperoleh ungkapan yang tidak menyenangkan dari orang itu sendiri. Nah tentu berkenaan mengenai hal itu, berkenaan mengenai pengalaman yang dialami tadi, ya, tentu kita bisa merefleksi, bisa merenungkan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari kenapa dia bisa demikian. Ketika kita mampu mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, maka dari penyebab itu ya kita bisa mengambil satu bentuk penyelesaian. Kalau ada satu kesalahan yang kita miliki, ya maka kita bisa memperbaiki diri untuk tidak sampai melakukan hal yang tidak baik itu, termasuk kita menyampaikan ungkapan permohonan maaf seperti itu. Ketika seumpama adalah berupa celaan baik karena disebabkan oleh melihat karena kondisi fisik, ini adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa kita hindari seperti itu. Tentu ya, kita harus berusaha ya sebaik mungkin untuk bagaimana berupaya untuk menerima, tidak sampai memunculkan suatu kebencian yang mendalam. Walaupun pada dasarnya ya rasa tidak suka, kebencian itu ya pasti tetap ada. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk tidak sampai kebencian itu ya terus ya menyakiti diri kita sendiri. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah memang kita perlu untuk merefleksi ya kembali, melihat apa hal keliru yang menyebabkan kenapa ia bisa demikian. Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, ya kita bisa berbenah diri berkaitan mengenai orang itu sendiri. Ya, demikian. Oke, terima kasih Bante. Semoga jawaban dari Bante bisa menjawab pertanyaan dari Andi Irawan ya. Lalu Bante, ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk, yang kali ini anonymous, nggak ada nama. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Apakah kita boleh untuk mengungkapkan kekesalan kita terhadap orang lain di dalam hati? Ungkapan kekesalan ini mungkin bisa aja bersifat negatif. Biasanya sih memang negatif ya. Apakah ini termasuk sebagai mencela? Terima kasih Bante. Ya. Ya, kalau kita memperhatikan ya memang bahwa yang namanya suatu celaan ya lebih akan dapat dikatakan sebagai suatu celaan apabila ada ungkapan yang sudah diungkapkan oleh seseorang dan ada orang yang dituju. Ada ungkapan yang dikeluarkan dari ucapannya kepada salah seorang yang dituju. Nah, sehingga hal itu dapat dikatakan ada kesepakatan bahwa baik dari seseorang yang menyampaikan termasuk orang yang menerima ini adalah sebuah celaan.
Tetapi bagaimana seumpama karena kita memiliki sebuah undang-undang yang em, memiliki sebuah rasa tidak suka, merasa benci terhadap seseorang, kita menyampaikannya dalam hati. Tentu, kalau kita melihat dari sisi kerugian, apakah orang yang kita merasa tidak suka itu akan dirugikan? Tentu tidak. Yang rugi siapa? Tentu adalah diri sendiri. Muncul berbagai tekanan di dalam diri, muncul berbagai macam kegelisahan dalam diri seperti itu karena memikirkan bahkan mengungkapkan dalam batin sendiri berbagai ungkapan yang tidak baik kepada orang tersebut. Nah, tentu saya tidak terlalu merujuk kepada apakah itu dapat dikatakan sebuah celaan atau bukan. Ya, tetapi saya lebih menekankan bahwa ya, dalam lingkup yang demikian, ya, berkenaan mengenai kerugian, ya tentu lebih mengarah kepada diri sendiri. Ya, mungkin demikian. Ya, terima kasih Bante. Ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk ya, sama masih anon, tanpa nama. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang pura-pura manis di depan, tapi di belakang membicarakan hal yang buruk tentang kita, baik pada teman-teman ataupun atasan ataupun orang lain. Padahal kita memiliki agama yang sama. Seharusnya apabila dia banyak mendengarkan Dharma, akan berubah. Mohon pencerahannya Bante, terima kasih, selamat malam. Ya, dan setiap orang ya pasti punya pengalaman ya masing-masing terkhusus ya seperti yang disampaikan tadi. Ya, walaupun antar teman yang sudah mengenal, ya, bisa muncul ya pengalaman yang demikian. Ada yang atas dasar karena tidak suka temannya pernah melakukan kesalahan kepada dirinya, ya, di belakang menyampaikan sesuatu hal yang tidak baik seperti itu. Termasuk tidak hanya di dalam lingkungan pertemanan, termasuk di berbagai lingkungan seperti di pekerjaan seperti itu ya bisa terjadi kondisi yang demikian. Nah, tentu ya sebagai pribadi yang memperoleh hal tersebut ya memang akan sangat tidak mudah untuk menerima hal tersebut. Tetapi bagaimana upaya kita untuk merespon ya secara baik terhadap hal itu ya tentu alangkah lebih baiknya ya, kita berusaha untuk memperbaiki keadaan daripada hanya kita ya setiap saat hanya mendengarkan sebuah ungkapan yang buruk dari orang tersebut. Ya, ketika kita mengetahui apa yang diungkapkan oleh orang tersebut, kita berusaha untuk ya, mencari solusi, ya, menyelesaikan kenapa ia bisa demikian. Kalau kita hanya pasif, diam, maka bisa saja seterusnya ia akan demikian. Tetapi dengan kita menyelesaikan, mencari tahu apa penyebab, apa yang menjadi alasan, jikalau kita memiliki satu bentuk kesalahan yang membuat ya demikian, maka patut untuk kita ya memperbaiki apa yang menjadi kesalahan diri kita sendiri. Jikalau ia merasa iri hati seperti itu, ya merasa tidak senang atas pencapaian diri kita, pencapaian kita sendiri seperti itu. Tentu ya bisa kita mengambil ya sisi positif dari hal yang dilakukan seperti itu. Karena pada dasarnya mengubah perilaku sikap orang lain itu tidak mudah. Nah, maka dari itu ya di samping kita berusaha untuk
yang menyelesaikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa kasih sayang kepada orang yang melakukan hal buruk itu. Di samping itu juga kita berusaha untuk belajar dari situasi yang kita alami. Belajar dari orang tersebut bahwa ternyata ketika kita dicela, oh ternyata kita merasa tidak, muncul rasa bentuk ya, hal yang perasaan yang menyakitkan di dalam diri kita. Maka kita bisa belajar dari hal itu bahwa sepatutnya ya kita tidak sampai ya membalas dengan cara yang serupa. Alangkah lebih bagusnya kita memperbaiki keadaan. Sehingga di situ ya bisa muncul ya keharmonisan berupa kerukunan seperti itu. Sehingga pertemanan, persahabatan ya bisa terjalin dengan utuh seperti itu. Mungkin demikian ya, Coach Stephen. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Jadi memang kalau misalkan ada, ini mungkin saya mau sedikit menambahkan aja ya. Kalau misalkan ada yang mencela, berarti sebaiknya mungkin kita pelan-pelan untuk menginfokan kepada mereka, tapi dengan rasa cinta kasih kepada mereka juga ya, untuk tidak melakukannya gitu. Mungkin sekali pun belum tentu mereka bisa terima, karena kan itu merupakan kebiasaan. Tetapi kalau kita berkali-kali dan melakukan dengan cinta kasih, maka pelan-pelan mungkin mereka juga bisa akan berubah ya. Seperti itu ya Bante ya, kurang lebihnya ya. Betul sekali. Oke, ya. Terima kasih Bante ya, sudah meluruskan apa yang saya ingin coba tanyakan juga sebenarnya tadi. Tapi kelihatannya kita waktu juga sudah harus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bante. Apakah dari Bante ingin menambahkan atau ada kata penutup untuk kita semua yang ada di sini? Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara terutama ya, pada dasarnya kita memerlukan yang namanya pengendalian diri. Jadi bukan ungkapannya adalah kita harus memiliki pengendalian diri. Kalau harus berarti ada berupa tekanan di dalam batin kita, ada keterpaksaan di dalam batin kita untuk melakukannya. Tetapi dengan kita memiliki sebuah bentuk pengertian bahwa saya perlu memiliki pengendalian diri, maka kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan diri kita. Terkhususnya berkenaan mengenai ucapan. Karena ya, satu bentuk ungkapan apabila buruk itu bisa memberikan sebuah dampak yang begitu luar biasa bagi si pelaku. Ya, dalam banyak peristiwa, banyak kasus di masyarakat, hanya dasar ungkapan saja bisa memberikan ya, satu bentuk hal yang tidak menyenangkan yang begitu luar biasa. Ya, seperti ujaran kebencian. Ya, seseorang bisa memperoleh hukuman pidana. Dalam banyak kasus ya bisa kita temukan demikian. Maka perlu bagi kita untuk ya, menjaga ucapan kita. Lebih baik kita menyampaikan sesuatu hal yang bisa mengarah kepada keharmonisan, kerukunan, yang tentu bisa memperkuat pertemanan dan persahabatan yang kita inginkan seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Semoga dari hal yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh Bapak, Ibu, dan Saudara saudara semuanya. Ini kira hal yang ingin saya sampaikan ya sebisa tabawon tusuk kita. Semoga semua makhluk berbahagia.